Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai standar nasional pendidikan, khususnya standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Tapi sebelum masuk ke tiga standar tersebut, saya akan menambahkan tentang standar kompetensi lulusan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa untuk dimensi pengetahuan paket A, paket B, paket C atau SD, SMP, SMA, perbedaannya terletak hanya pada cakupan, bahwa SD itu pada masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara. Kemudian SMP itu sampai kawasan regional, SMA itu kawasan internasional. Ada sedikit yang terlewat, ada tambahannya bahwa untuk dimensi pengetahuan di standar kompetensi lulusan ada syarat yang lebih advance untuk SMP dan SMA, untuk paket B dan paket C. Untuk paket A atau anak SD, untuk siswa-siswa SD, setelah lulus mereka harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Untuk paket B atau jenjang SMP, jenjang sekolah menengah pertama, bahwa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tersebut harus dimilikinya pada tingkat teknis dan spesifik sederhana. Untuk SMA atau paket C, 4 pengetahuan itu harus pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Ya, selain cakupannya tadi. Oke, itu saja tambahannya untuk standar kompetensi lulusan. Kita masuk ke standar isi yang sudah saya jelaskan sebetulnya di video sebelumnya. Tapi lebih spesifik kita akan membahas tentang standar nasional pendidikan, standar isi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar biologi SMA, ya, kelas 10, 11, 12. Ini akan terkait erat dengan penugasan yang diberikan tentang tugas inti yang kalian harus kerjakan itu. Oke, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, kalian sudah tahu. Ini diterjemahkan dari kompetensi lulusan, ya. Nah, 4 kompetensi ini kita kenal dengan kompetensi inti atau intinya kompetensi, intinya sarinya kompetensi lulusan, ya. Standar kompetensi lulusan itu disarikan menjadi 4 kompetensi ini, 4 kompetensi inti ini. Kompetensi sikapnya dibagi 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian dimensi pengetahuan atau kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Oke, kalian bisa baca ini, bisa baca bahwa di biologi khususnya, ya, di SMA, di biologi SMA, rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Oke, kedua kompetensi sikap ini, atau kita bahasakan di standar kompetensi lulusan sebagai dimensi sikap, ini di mata kuliah biologi, mata pelajaran biologi, ya, didapatkan melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu didapatkan dari keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didiknya. Oke, ya. Untuk kompetensi ini, kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial ini didapatkan dari indirect teaching. Oke. Nah, untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan itu akan dirumuskan. Dirumuskan ke dalam KI 3 dan KI 4. KI 3 itu untuk pengetahuan, KI 4 itu untuk keterampilan. Oke. Ya. Sampai situ semoga semuanya paham. Oke. KI 3 untuk kelas 10 adalah memahami
menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Oke, kita bahas dulu di KI 3 ini. Ya, di kelas 10 KI 3 ini ada syarat-syarat tertentu yang diinginkan oleh kurikulum. Nah, kalian harus bisa mengejawantakan atau menerjemahkan ini semua. Oke, kalian sudah belajar mengenai taksonomi tujuan pembelajaran, domain kognitif, taksonomi belum revisi ya. Di sini ada kata kerja operasional, memahami, menerapkan, menganalisis. Kalian sudah sadar sekarang bahwa di KI 3 kelas 10 yang diinginkan oleh kurikulum adalah siswa itu mampu melewati tahap ini, memahami, menerapkan, menganalisis. Oke, kalau kita kaitkan dengan taksonomi belum revisi, C2, C3, dan C4 ya, paham? Oke. Kemudian pengetahuan yang disyaratkannya adalah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural ya, tanpa pengetahuan metakognitif. Kalau lebih dari itu boleh sebetulnya, tapi ini adalah standarnya, kompetensi intinya ya. Oke, untuk kompetensi inti 4, keterampilan. Kompetensi 4 kelas 10 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, ini sebetulnya juga menerjemahkan walaupun ini tidak secara langsung, tapi ini berkaitan dengan domain psikomotor yang kita pelajari ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Oke. Dari kompetensi inti ini ya, untuk kelas 10 ini akan dipecah lagi menjadi kompetensi dasar. Setiap kompetensi inti 3 atau ranah pengetahuan itu akan dipecah dari satu kalimat ini akan dipecah menjadi beberapa target. Kita artikannya seperti itu ya, berdasarkan dari tadi proses kognitif apa yang ingin dicapai ya, dan domain pengetahuan yang mana yang akan dibelajarkan. Oke ya, itu untuk kompetensi inti 3. Kompetensi inti 4 ini tentang psikomotor ya, ini tentang pengetahuan ya, tentang kognitif, ini tentang keterampilan, tentang psikomotor. Oke, sama. Setiap KD 3 titik sekian akan ada KD 4 titik sekian untuk sinkronisasi antara pengetahuan dan keterampilan ya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh standar kompetensi lulusan ya. Siswa mampu sikapnya seperti itu, pengetahuannya seperti itu, dan keterampilannya seperti itu. Jadi harus sinkron semua. Oke, kelas 10, begitupun kelas 11, begitupun kelas 12 ya. Nanti kita akan bahas ini ketika membahas tentang aturan main tugas, tapi sebetulnya sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, ini standar isi khusus biologi ya, kelas 10 SMA, kelas 10, 11, 12. Oke, kalau kelas 12 tadi, kelas 10 itu tanpa pengetahuan metakognitif, kelas 12 sudah ada pengetahuan metakognitif ya. Oke, yang perlu kalian sadari bahwa setiap KD ini menyaratkan, menginginkan atau mengamanahkan bukan hanya proses kognitif atau bukan hanya konsep yang ingin dikejar, tapi proses kognitif dan juga dimensi pengetahuan apa yang harus dibelajarkan. Bukan hanya konsep. Contoh misalkan KD 3.6 kelas 10 mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Oke, kalian harus bisa menerjemahkan ini bahwa melalui konsep protista, dalam tanda kutip, konsepnya adalah protista
Guru bukan hanya memberikan konsep tentang protista, tapi melalui konsep itu siswa mampu mengelompokkan, ya. Jadi ada cognitive task yang atau tugas kognitif yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kita cek ke KD 4.6-nya tentang keterampilan. Menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Oke. Konsepnya protista, namun siswa dituntut dapat menyajikan laporan hasil investigasi. Artinya selain konsep yang diajarkan, keterampilan menyajikan laporan juga harus diberikan atau harus menjadi satu pengalaman belajar bagi siswa. Ya, begitupun mengelompokkan. Nah, oleh karena itu nanti sinkron antara pengetahuan dan psikomotor, tentunya dengan sikap tadi melalui indirect teaching tadi ya. Oke, nanti sinkron. Jadi siswa itu bukan hanya pintar konsep tentang protista, namun juga siswa mampu mengelompokkan. Dia punya bekal atau dia punya pengalaman belajar bagaimana caranya mengelompokkan, bagaimana caranya menyajikan laporan hasil investigasi. Nah, itu untuk dimensi pengetahuan dan keterampilannya. Oke, kemudian itu khusus untuk standar isi yang pendidikannya. Oke, standar proses. Kalian bisa baca pendahuluan segala macamnya, ya langsung aja. Nah, gini. Standar proses sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran ini prosesnya ya. Prinsip proses pembelajaran harus seperti ini. Berdasarkan ini semua, berdasarkan standar kompetensi lulusan, berdasarkan standar isi. Tidak terpisah, standar proses tidak terpisah dari standar kompetensi lulusan dan standar isi. Oke. Yang dulunya siswa diberitahu, sekarang siswa mencari tahu. Ya, student center learning, student active learning, apapun sebutannya itu, yang pastinya siswa mencari sendiri pengetahuannya. Oke. Yang dulunya guru itu adalah satu-satunya sumber belajar, sekarang menjadi berbasis aneka sumber belajar. Bukan hanya guru. Informasi atau pengetahuan yang diberikan bukan hanya dari guru. Oke. Pendekatan tekstual menjadi pendekatan ilmiah. Ini di standar proses ya. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Ingat, bukan hanya konten yang gaungkan, tapi juga kompetensinya. Siswa selain mengerti tentang konsep protista tadi, harus juga bisa mengelompokkan, harus juga diberi pengalaman belajar bagaimana menyajikan laporan hasil investigasi, seperti itu. Oke. Yang tadinya parsial menjadi pembelajaran terpadu. Oke. Yang tadinya menekankan jawaban tunggal menjadi pembelajaran yang jawabannya multidimensi, multi perspektif, ya, dan seterusnya kalian bisa baca. Ada 14 poin. Yang perlu ditekankan lagi, karakteristik pembelajaran dalam standar proses ini, ini. Dari mana ya saya bahasnya ya? Ini. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ya. Ketiga ranah kompetensi itu, sikap, pengetahuan dan keterampilan, ya, memiliki lintasan perolehan yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Ini afektif sebetulnya. Ya, kalian sudah baca tentang afektif. Sudah belajar juga tentang domain afektif, sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan itu. Nah, ini kalian bisa baca. Nah, rincian gradasi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. Sikap, gradasi yang paling rendah, domain afektif, ingat. Domain afektif, menerima, kemudian menjalankan, menghargai, menghayati dan mengamalkan. Untuk pengetahuan, ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta sebetulnya di sini ya. Ini
domain afektif, domain kognitif, dan domain psikomotor. Kalian sudah bahas di taksonomi tujuan pembelajaran. Oke. Di keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Ini adaptasi dari yang kalian pelajari kemarin tentang domain psikomotor. Oke. Itu di proses, di standar proses. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa di standar proses itu harus ada acuan dalam desain pembelajarannya. Oke, desain pembelajaran yang diamanahkan undang-undang itu bentuknya ada silabus dan RPP. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke. Bedanya apa? Bedanya kalian bisa baca di sini. Kriteria tertentu tentang silabus dan kriteria spesifik tentang RPP. Ya. Nanti akan saya berikan contohnya di video yang lain tentang panduan penugasan itu ya. Saya berikan contohnya di sana. Oke. Silabus itu gambaran kerangka umum ya, kerangka umum pembelajaran untuk bahan kajian mata pelajaran tertentu. Oke. Di sini disyaratkan di Permendikbud nomor berapa ini? Permendikbud nomor 22 ini di lampirannya disyaratkan bahwa silabus itu harus ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok. Tema ini hanya untuk SD atau paket A ya. Kemudian materi pokok, pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, alokasi waktunya seperti apa, sumber belajar, ya, dan sampai sumber belajar itu, silabus sampai sumber belajar. Oke. Ini poin pentingnya. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, berarti silabus itu superordinat dari RPP sebetulnya. Silabus itu gambaran utamanya, gambaran umumnya dalam satu tahun ajaran, kemudian dipecah-pecah menjadi RPP yang lebih spesifik. Oke. Nah, dan RPP itu atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, ya, sesuai dengan kebutuhan dari kedalaman keluasan tadi, domain kognitif atau kognitif task dan kedalaman, ketercakupan kedalaman dan keluasan materi atau konten, dan tadi kognitif tasknya ya, dan psikomotor tasknya. Oke. Komponen RPP bisa kalian lihat di sini. Nanti saya akan berikan juga PowerPoint-nya di video selanjutnya atau video selanjutnya. Pokoknya akan saya bahas khusus tentang RPP. Ya, apa saja komponen yang harus ada di RPP sampai sekarang ya, sebelum nanti akan diganti RPP-nya katanya. Ya, ada kebijakan tertentu katanya akan mengganti struktur RPP yang seperti ini. Tapi kita pelajari dulu struktur yang ini. Ya, karena belum ada edaran resmi atau surat resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengganti itu semua. Oke. Ya, di RPP harus ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu. Nah, materi pokok ini yang kemarin ditugaskan menjadi bahan ajar. Ya, nanti disebutkan di sini. Protista, tidak seluruh tentang protista itu harus dimasukkan ke dalam materi pokok ini. Tapi apa yang disyaratkan oleh kurikulum. Oke. Kemudian alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar. Oke. Ini prinsip penyusunan RPP. Nanti saya akan bahas lebih rinci tentang RPP di video khusus. Kemudian ini untuk jam tatap muka setiap jenjang. SD 35 menit, SMP 45 menit, SMA 45 menit ya. Kuliah kalian 1 SKS sama dengan 50 menit.
tujuan pelajaran. Oke, sudah itu untuk standar proses. Sedikit lagi standar pendidikan. Standar penilaian pendidikan. Kalian bisa baca tentang pendahuluannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ya. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sini dijelaskan juga ulangan, ujian sekolah, kriteria ketuntasan minimal atau KKM dijelaskan di sini. Kalian baca. Penilaian pendidikan menengah, dasar dan menengah. Nih, ada 3 komponen utama. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kalian fokus pada penilaian hasil belajar oleh pendidik. Apa yang harus dinilai? Yang harus dinilai adalah ini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi untuk biologi spesifik, karena kompetensi sikap itu secara indirect teaching, kalian harus menilai ini, pengetahuan dan keterampilan. Tujuannya ada di sini, prinsip penilaiannya ada di sini. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, ya. Kalian bisa baca itu. Kemudian, dan sebetulnya ini sudah kalian pelajari pada standar nasional pendidikan pada saat kita bahas standar nasional pendidikan kemarin. Ya, bentuk penilaian. Ya, bentuk penilaiannya bisa ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Kalian boleh menggunakan bentuk apapun ya yang diperlukan. Tapi syaratnya adalah itu untuk menilai kompetensi lulusan. Ya, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses. Berarti ini standar penilaian. Semuanya harus nyambung. Ya, sebagai seorang guru kalian harus sadar ketika kalian menyusun suatu rencana atau suatu tujuan pembelajaran. Contohnya, setelah siswa melakukan eksperimen, siswa mampu membuat layang-layang. Kalian itu tujuan pembelajarannya. Kalian dalam proses pembelajarannya, siswa harus diberikan pengalaman belajar tentang membuat layang-layang, ya, bukan cara menerbangkan layang-layang, bukan cara menjual layang-layang, tapi bagaimana membuat layang-layang. Karena karena kurikulumnya mengamanahkan seperti itu, jangan salah. Kemudian di evaluasi atau di standar penilaiannya juga kalian evaluasi tentang pembuatan layang-layang, bukan yang lain, ya, dengan apapun, mau dengan tugas, mau dengan pengamatan langsung, mau dengan ulangan atau tes, boleh, ya. Itu. Jadi garis merah dari awal kalian merumuskan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran sampai penilaiannya nyambung. Itu koheren, komprehensif terhadap tujuan atau standar kompetensi lulusan. Ya, ketika itu semua nyambung, kompetensi lulusannya bisa tercapai. Mungkin itu saja dulu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga virus corona ini cepat pergi dari tanah Indonesia kita tercinta ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.